Tentunya Bapak Ibu hadirin tamu undangan peserta yang berbahagia, Bapak Ibu seluruh peserta hadir hari ini, dan tentunya tamu kehormatan kita sudah hadir hari ini. Tentu kita sapa terlebih dahulu Akmal. Banyak sekali sebenarnya destinasi wisata unggulan di Sumatera Utara karena kita terdiri dari 33 kabupaten kota yang tentunya 5 menit tidak akan cukup untuk memaparkan semuanya. Tapi ini ada beberapa yang memang kita himpun, salah satu tentunya yang adalah Putra Kota Medan. Kota Medan kita punya Istana Maimun, Cokafi dan juga Rahmat Galeri. Kemudian Kabupaten Karo ini adalah highland dari Provinsi Sumatera Utara. Dataran tingginya kita bisa menikmati udara yang sejuk dengan potensi alamnya. Kemudian ada Kabupaten Samosir yang sudah mungkin Bapak Ibu semuanya juga sudah sangat familiar dengan Kabupaten Samosir. Banyak sekali potensinya. Kita salah satunya ada Bukit Bongkung, kemudian ada Bukit Indah Semar Jamrujung, ini sebenarnya di Kabupaten Simalungun. Kemudian ada Kabupaten Langkat, Bapak Ibu. Nah, Kabupaten Langkat ini terkenal dengan endemi orang hutannya. Salah satu hanya ada 2 di Sumatera dan Kalimantan, kalau saya tidak salah. Nah, ini adalah potensi ekowisata yang sangat besar sebenarnya, yang tentunya kalau bisa kita kembangkan, Pak Marhen izin mungkin akan menjadi salah satu destinasi unggulan juga di Sumatera Utara, karena memang kalau untuk Sumatera Utara yang paling banyak menarik wisata itu adalah di Kabupaten Langkat, yaitu di Bahorok dengan endemi orang hutannya dan juga dengan keindahan Taman Nasional Gunung Leusernya. Next. Ada orang hutan. Kemudian untuk pameran misi penjualan, kita secara rutin setiap tahunnya ikut berpartisipasi dalam beberapa pameran, yaitu Sastra Inacraft, BBTF, dan juga UTKNASDA kemarin. Untuk Provinsi Sumatera Utara juga kita secara rutin melaksanakan North Sumatera Culture and Tourism. Tahun ini kita laksanakan di 2 tempat. Yang pertama kita laksanakan di Jakarta, yaitu di Terminal 3 bekerjasama dengan Angkasa Pura Airport. Yang kedua kita bekerja di situ, kita juga membawa travel agent dan juga produk UMKM untuk dijual. Kemudian kemarin kita juga baru selesai melaksanakannya di Bali, izin Pak, bersama dengan Pekan Kebudayaan Bali. Waktu itu kita dikasih tempat untuk kasih juga, dan di Bali kita dikasih tempat pada saat Pekan Kebudayaan Bali untuk melakukan sales mission, Pak. Kita melakukan dengan North Sumatera Culture and Tourism Fair. Kemudian secara rutin juga kita melaksanakan farm trip ini kita mengundang, kebetulan kemarin baru dibuka penerbangan antara Medan Doha melalui Qatar Airways. Nah, kemarin bulan lalu juga kita bersyukur dibuka juga penerbangan Medan menuju Jeddah dari Saudia, dan ini kita berharap bisa meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Sumatera Utara, dan tempat-tempatnya sudah terlaksana. Kemudian kita juga ada Nias WSL, Pak. Ini kalau nggak salah saya rangkaian dari Lampung kemudian ke Nias Selatan. Kemudian juga kita ada Asia Pacific Rally Championship. Memang Bapak Ibu, Sumatera Utara ini sangat berpotensi untuk sport tourism, bukan hanya di Sengat Kalibata. Harus. Jadi selama ini di ikon di moto ya, sama moto di IKN ada rombongan itu, mestinya adalah anti Katolik berturnamen ketika Sengat Kalibata. Itu Dayak nasional, Bu. Kalau Dayak Kalibata sendiri ada sendiri. Raya yang lebih hanya 3 kilo saja dari Kota Raya. Ini air hitam, jadi ini adalah juga Taman Nasional, berarti Taman Nasional Siparno. Lanjut. Kemudian pameran dan kesebulan kita ada beberapa expo yang memang ada di tingkat provinsi, kemudian juga kita mengikuti yang tahun ini. Oke teman-teman, sebagai peserta Rakornas, saya mencatat beberapa slide. yang saya publishkan di
video ini, tentu kita harus menelaahnya dengan baik sebagai acuan kita untuk mengembangkan pariwisata. Beberapa contoh dari provinsi-provinsi yang ditampilkan oleh kepala dinas atau yang mewakilinya, sehingga kita mengetahui beberapa pengembangan produk wisata, kemudian desa wisata, lalu wisata unggulan, dan event-event pariwisata di Indonesia. Nah, tentu kita harus berulang-ulang menontonnya atau dapat mengezoomnya sehingga kita dapat terbaca beberapa item dari slide ini. Ini Rakornas bertempat di Mataram yang diadakan oleh Kemenparekraf RI. Kami pada saat Rakernas ini sebelumnya diajak untuk ke Bazar Mandalika. Kebetulan di situ sedang diadakan event internasional di International Circuit Mandalika, yaitu MotoGP. Dan beberapa slide ini adalah gambaran dari setiap provinsi yang sempat saya abadikan, teman-teman. Selamat menyaksikan kembali. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2 tahun 2024 yang berlangsung dari 28 hingga tanggal 30 September tahun 2024. Dengan mengusung tema, strategi pemasaran pariwisata yang inovatif, adaptif, dan kolaboratif untuk kemajuan pariwisata Indonesia. Rakornas ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Acara ini dirangkaikan dengan pameran Lombok Sumbawa Nusantara Fair, serta pelaksanaan MotoGP 2024, yang juga berlangsung di NTB. Rakornas dihadiri oleh seluruh dinas pariwisata provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Para peserta berpartisipasi dalam kegiatan promosi pameran serta misi penjualan dalam upaya memperkuat jaringan pemasaran pariwisata. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Kemenparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno, melalui video. Dilanjutkan dengan paparan oleh Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf RI, Nimade Ayu Martini, yang menyampaikan strategi pemasaran nasional. Tuan Rumah, Sekretaris Daerah NTB, Haji Lalugita Aryadi, MSI, juga memaparkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi NTB. Para kepala dinas pariwisata dari seluruh provinsi diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan mengenai program pemasaran selama 5 menit pada Rakornas yang bertempat di Hotel Lombok Raya, Jalan Panca Usaha nomor 11, Mataram, NTB, sebagaimana slide-nya yang Anda saksikan di video ini. Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan kolaborasi inovatif yang dapat mendorong kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Thank you.